Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, kasus seorang mantan bupati yang pernah menjadi narapidana korupsi diangkat menjadi staf khusus dari Menteri Sosial, yaitu Bu Risma, menjadi satu berita yang cukup viral. Dan ini juga mengusik akal sehat kita, bagaimana mungkin negara dengan falsafah Pancasila yang mengedepankan nilai-nilai keadilan, keadaban, justru menghadirkan beragam pengangkatan pejabat yang kontroversial. Dan tentu saja mendengar kata napi korupsi, kemudian menjadi staf khusus Menteri Sosial, ini menjadi sesuatu yang publik menjadi tidak habis pikir. Mengapa bisa seperti itu? Dan mengapa harus begitu? Nah, ada begitu banyak pertanyaan yang pada akhirnya meragukan keputusan itu. Dan mungkinkah keputusan itu didasari sebuah kesadaran akal sehat gitu ya? Ataukah itu adalah sesuatu yang memang asal saja? Yang penting kepentingan-kepentingan politis tertentu dapat diwujudkan dengan pengangkatan tersebut. Nah, sahabat kalian, kita lihat bahwa Tasdi ya, nama mantan Bupati Purbalingga itu menjadi viral diperbincangkan orang karena ia dikabarkan diangkat sebagai staf khusus Menteri Sosial ya. Dan dia adalah mantan Bupati Purbalingga sejak tahun 2016. Nah, memang awalnya Tasdi ini dikenal sebagai sosok yang disiplin. Namun baru 2 tahun menjabat, dia kena kasus korupsi pada Juni 2018 dan ia ditetapkan sebagai tersangka korupsi kasus dugaan suap mega proyek Islamic Center Purbalingga. Tasdi dikabarkan menerima suap sebesar 115 juta dan 500 juta rupiah yang dijanjikan dalam proyek pembangunan Islamic Center Purbalingga. Dan yang menarik adalah nama Tasdi adalah nama yang disebut di dalam pidato Megawati saat HUT ke-50 PDIP di Jakarta International Expo, Jakarta Pusat, Selasa 10 Januari 2023. Megawati terekam menitikkan air mata ketika menceritakan sosok Tasdi yang dulu bekerja serabutan sebagai sopir truk hingga akhirnya berhasil jadi bupati. Ada sopir truk itu bisa jadi bupati karena dicintai rakyat. Namanya Tasdi. Itu bondingnya, kata Megawati sambil menangis pada Januari lalu. Nah, sahabat sekalian, dari berita ini mungkin kita bisa mengembangkan satu analisa bahwa ada rencana orang-orang yang memiliki ya katakanlah loyalitas kepada Megawati untuk menangkap ya atau menerjemahkan pidato itu sehingga nama Tasdi ini pun menjadi target yang hendak dijadikan orang yang memiliki kedudukan karena Megawati secara tidak langsung mungkin dianggap oleh loyalisnya sebagai orang yang menginginkan agar Tasdi ini kembali diaktifkan ya. Terlebih dia memang baru saja lepas dari penjara pada tahun 2022. Nah, pertanyaannya adalah, apakah sebatas itu cara berpikir yang berkembang? Ya, apakah sebatas itu? Dan tidakkah ada sebuah cara-cara lain untuk memverifikasi orang misalnya ya? Sehingga bangsa Indonesia ini ketika berbicara Pancasila sangat serius, tetapi ketika memilih orang itu tidak pernah diperhatikan nilai-nilai kepancasilaannya. Ya, yang jelas, kalau seseorang korupsi, kemudian dia dipenjara, dan dia bebas dari penjara, apakah bisa dijamin bahwa penjara itu telah membuat watak serakahnya, watak ketidaknormalnya dalam mengemban amanah jabatan itu betul-betul telah berubah? Apa indikasinya? Apa jaminannya? Apa yang telah dilakukan di dalam penjara itu sendiri sehingga seperti sangat begitu kuat, sangat begitu kencang
atau bahkan bisa dijamin bahwa orang yang sudah lepas dari penjara kasus korupsi itu berarti sudah benar-benar bersih? Ini tentu menjadi sebuah pertanyaan. Dan meski demikian, karena arus suara publik begitu kencang, akhirnya Kemensos membuka suara dan mengatakan bahwa berita itu atau kabar tersebut tidak benar. Kalau kita lihat di CNN, ya yang ngomong Tasdi itu siapa? Enggak ada, kata Risma di Universitas Islam Negeri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 14 Maret. Mantan wali kota Surabaya itu menegaskan staf susnya hanya berjumlah 5 orang. Kelimanya sudah menemani Risma sejak dilantik sebagai Mensos oleh Presiden Joko Widodo pada Desember 2020. Namun kalau kita lihat berita di fifanews.com, itu disebutkan bahwa Tasdi sudah menjalankan tugasnya dalam membantu Mensos Risma sejak 6 Maret 2023. Tasdi ini berperan aktif dalam penanganan sosial untuk pemberdayaan warga miskin di Indonesia. Dia juga sempat bertugas ke Aceh dan Kepulauan Natuna untuk melakukan pemberdayaan. Nah, yang manakah berita ini yang benar? Terlepas salah atau benar, secara logika mengangkat pejabat dari mantan korupsi seakan-akan menunjukkan bangsa Indonesia tidak lagi memiliki sumber daya manusia yang bersih, sumber daya manusia yang kapabel, sumber daya yang bisa membawa Mensos bekerja lebih kredibel dan progresif. Apakah tindakan itu menghormati nilai-nilai Pancasila atau sebaliknya? Dan ini berhak, ya, publik berhak untuk memberikan penilaian. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.